Halo, sobat pelaut. Jumpa lagi dengan saya Kapten Aris. Kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran apa-apa yang diperlukan untuk menghadapi interview. Dalam menghadapi interview, yang pertama harus Anda siapkan adalah Anda harus bawa dokumen Anda yang lengkap ya, termasuk jangan lupa CV. Karena siapa tahu nanti CV Anda diminta lagi. Ya. Memang Anda sudah naruh CV di situ. Ya. Tapi belum tentu CV itu masih ada atau tidak. Jadi harus Anda siapkan. Seperti foto juga Anda bawa, siapa tahu yang mau interview disuruh ngumpulin foto dan sebagainya, supaya kita tidak bolak-balik ke sana kemari. Kemudian yang kedua adalah jauh-jauh hari atau apabila Anda melamar di suatu perusahaan, Anda harus mencari informasi-informasi sehubungan dengan apa-apa yang di perusahaan tersebut, seperti informasi gaji, informasi yang lain-lain pokoknya ya. Termasuk juga Anda harus mencari kisi-kisi interview kalau ada. Kalau tidak ada ya Anda belajar saja materi-materi apapun yang menyangkut jabatan yang Anda lamar, supaya nanti kita bisa menjawab atau Anda bisa menjawab dengan benar apa yang ditanyakan oleh crewing manager atau misalkan pet captain atau technical superintendent ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, Anda dapat panggilan interview dari perusahaan besar, itu kan sulit ya. Kita kadang naruh lamaran 10 lamaran zong ya. Kadang kita naruh lamaran 20 lamaran baru ada nyangkut 1 atau 2. Karena perusahaan besar notabene yang lamar adalah bukan hanya Anda ya. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan kacang-kacang itu kita nggak ngelamar aja kadang dipanggil ya. Mereka tahu nomor kita dari mana. Tapi kalau perusahaan besar yang lamar ya banyak ya. Jadi jangan sia-siakan kalau Anda dapat panggilan dari perusahaan besar untuk interview. Anda harus datang ke tempat tersebut atau kantor tersebut paling tidak ya 1 jam atau setengah jam ya. Jangan mepet ya. Karena kalau mepet akhirnya kita terburu-buru dan efek terfatalnya adalah kita bisa didiskualifikasi atau hangus ya. Jadi Anda datang ke situ ya, silahkan Anda datang kemudian mempersiapkan diri ya. Siapa tahu di situ Anda bukan jadi peserta yang pertama, Anda bisa nguping-nguping, nggak apa-apa ya, silakan kalau mau nguping. Jadi Anda bisa tanya apa pertanyaannya ya, supaya bisa mempersiapkan jawaban yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh, Anda harus tahu gestur atau tata krama atau sikap ya. Sikap kita dalam menghadapi interview itu sangat penting ya. Jadi interview intinya itu bukan kok kita tanya jawab mengenai skill saja, tidak. Interview itu intinya adalah 2 penilaian sikap Anda dan penilaian skill Anda. Bahkan untuk Anda yang sudah berpengalaman, yang ditekankan adalah sikap Anda ya. Karena mengenai pekerjaan ya, sudah tidak diragukan lagi. Mungkin Anda akan ditanya 1-2 mengenai skill, selebihnya adalah tentang sikap ya. Yang keempat adalah
Yang kelima adalah tetaplah bersikap tenang ya. Kita harus selalu bersikap tenang dalam menghadapi interview ya. Terserah bagaimana Anda, kalau datang ke situ awal bisa ngerokok dulu, yang ngerokok atau ngapain lah, main game, terserah ya. Yang penting Anda bisa menenangkan diri Anda. Kemudian selanjutnya adalah jawab pertanyaan dari pewawancara dengan jelas, keras dan tidak berbelit-belit. Interview bukan tentang kita pinter-pinteran ngomong, bukan ya. Interview adalah kita sebagai praktisi, kita itu bukan politisi ya, kita bukan orang yang tukang ngomong, kita adalah seorang praktisi. Jadi ngomong secukupnya, ngomong yang mengena, ngomong yang poin-poin saja, karena memang itu yang dimaui oleh pewawancara. Selanjutnya adalah dengarkan dengan betul-betul supaya kita supaya kita paham betul apa yang ditanyakan, untuk menghindari yang ditanya A jawabannya lain ya. Jadi seperti itu, apalagi interviewnya bahasa Inggris ya, jadi bahasa Inggris. Mungkin yang ngomong karena bukan orang Indonesia, bahasa kita sedikit asing, makanya pasang telinga betul-betul supaya tepat atau supaya paham betul pertanyaannya. Kemudian selanjutnya adalah apakah kita boleh minta pengulangan? Silakan ya, tidak apa-apa kita minta pengulangan sebuah pertanyaan, tetapi hanya satu kali ya. Saya sarankan hanya satu kali, karena kalau 2 kali ya itu resiko Anda sendiri ya. Karena kalau 2 kali kesannya kurang bagus. Kemudian selanjutnya adalah apabila kita tidak bisa menjawab pertanyaan ya, pertanyaannya sangat sulit misalkan tidak menutup kemungkinan pertanyaan itu sangat sulit, jadi kita harus menjawabnya juga. Tidak boleh kita dapat pertanyaan sulit kita terus diam aja, itu tidak boleh. Tetap harus menjawab apa? Menjawab tidak bisa, I don't know, tidak seperti itu ya. Kita harus jawab dengan kata-kata yang sopan ya. I'm sorry sir, or my apologies sir, I don't have experience about that one, or I really don't know about this question ya. Tidak apa-apa ya, because karena kita adalah manusia, tidak lepas dari salah dan hilaf. Dan karena kenapa? Karena kita tidak boleh ngarang jawaban ya. Ngarang jawaban, sekali Anda ketahuan ngarang jawaban, nah itu hangus ya. Dan jadi benar-benar dihindari. Kemudian yang terakhir adalah jangan keseringan bilang maybe ya, mungkin, kemudian I think. Tidak, kita ini adalah seorang praktisi, jadi bicaranya yang pasti-pasti ya. Kemudian kalau ngomong jangan kebanyakan karena bahasa Inggris biasanya banyak yang bilang seperti itu. Oke ya sobat pelaut ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan itu bisa membantu sedikit banyak apabila Anda menghadapi interview dari crewing agency, supaya diterima di perusahaan yang bagus. Salam Jaya Pelaut Indonesia.